Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh, dan saya sekarang semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Etika dan Kebijakan Media. Nah, ada hal yang utama harus kita ketahui, yaitu etika itu adalah hak atau kewajiban yang dimiliki atau baik buruknya sistem yang digunakan, dan etika ini sangat penting dalam suatu profesi. Yang kedua, profesi merupakan suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu melalui pendidikan formal seperti yang saya tekuni saat ini, yaitu menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itu termasuk ke dalam pendidikan formal, atau pendidikan non formal, yaitu kursus atau pelatihan. Oke, baik. Selanjutnya, pedoman pemberitaan media cyber. Nah, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian, media cyber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media pers, dan masyarakat menyusun pedoman pemberitaan media pers sebagai berikut. Yang pertama itu ada ruang lingkup. Nah, jadi ruang lingkup media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang kedua, isi buatan pengguna atau user generated content adalah segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media cyber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar, pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya. Yang kedua, verifikasi dan keseimbangan berita. Pertama itu, pada prinsipnya setiap berita harus memiliki verifikasi, sama seperti kita membuat suatu akun, misalnya akun YouTube, itu harus memiliki verifikasi. Dan yang kedua itu, berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi. Pada berita yang sama, untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Kemudian ketentuannya ada, yang pertama itu, berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Dan ketentuan yang kedua, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga yaitu subjek berita harus dikonfirmasi dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diwawancarai. Yang keempat, media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan oleh dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dan berita yang sama di dalam kurung dan menggunakan huruf miring misalnya. Dan kemudian, setelah memuat berita sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita di akhir atau di update dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. Nah, pedoman yang ketiga ada isi pengguna atau user generated content. Dan yang pertama itu, media cyber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditempatkan secara terang dan jelas. Nah, kemudian media cyber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi, keanggotaan, dan melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat
mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai login akan diatur lebih lanjut oleh pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam registrasi tersebut, media cyber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan pertama, tidak memuat isi bohong atau hoax, fitnah, sadis, dan cabul. Dan yang kedua, tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menganjurkan tindakan kekerasan. Karena seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Kemudian, tidak memuat isi diskriminatif atau dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Kemudian, media cyber memiliki kewenangan untuk mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Kemudian media cyber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada ketentuan yang saya sebutkan tadi, dan kemudian mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses oleh penggunanya. Nah, kemudian media cyber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan yang melanggar ketentuannya sesegera mungkin secara proporsional, selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah pengaduan diterima. Nah, kemudian media cyber bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi berita yang dibuat oleh pengguna media cyber itu di bawah tanggung jawab media cyber itu. Nah, ketika si pengguna ini melampirkan atau mengupload berita yang salah, maka media cyber berhak untuk menegur si pengguna tersebut. Nah, kemudian ada ralat koreksi dan hak jawab yang mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Kemudian ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media cyber tertentu disebarluaskan oleh media cyber yang lain, maka tanggung jawab media cyber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media cyber tersebut atau media cyber yang berada di bawah otoritas teknisnya. Nah, kemudian koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media cyber juga harus dilakukan oleh media cyber yang lain yang mengutip berita dari media cyber yang dikoreksi ini. Nah, kemudian media yang menyebarluaskan berita ini sebuah media cyber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai dengan yang dilakukan oleh media cyber pemilik atau pembuat berita tersebut bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dan berita yang tidak dikoreksi saat ini. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Pers, media cyber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, kemudian nomor 5, pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media cyber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Kemudian, pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
Nah, kemudian yang keenam itu iklan. Media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita atau artikel atau isi yang merupakan iklan dan isi berbayar wajib mencantumkan keterangan iklan tersebut dan atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita atau artikel tersebut adalah iklan. Nah, yang ketujuh, hak cipta. Media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian pencantuman pedoman. Media cyber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber ini di medianya secara terang dan jelas. Dan yang kesembilan ada sengketa. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Kemudian Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI seperti yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang pertama, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Kedua, wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Dan yang ketiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta melakukan plagiat, tidak melakukan plagiat. Nah, yang keempat, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban dan kejahatan asusila. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Dan yang keenam, wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yang ketujuh, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang hukum etika dan kebijakan media. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.